warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Fitri dari kelompok 6 yang menjelaskan tentang reksadana dalam tujuan hukum Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian reksadana syariah. Reksadana di Inggris dikenal dengan sebutan unit trust yang berarti unit atau saham. Kepercayaan di Amerika dikenal dengan sebutan mutual fund yang berarti dana bersama, dan di Jepang dikenal sebutan investment fund yang berarti pengelolaan dana untuk investasi berdasarkan kepercayaan reksadana. Tersusun menjadi dua konsep, yaitu reksadana yang berarti jaga atau pelihara. Dalam konsep dana yang dikatakan bahwa reksadana adalah kumpulan uang yang dipelihara. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27 tentang pasar modal, bahwa reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Efek yang dimaksud adalah surat-surat berharga termasuk surat pengakuan utang, saham, obligasi, dan pasar uang. Lembaga reksadana adalah emiten, penerbit untuk sertifikat saham yang kegiatan utamanya adalah melakukan investasi dalam efek investasi kembali atau perdagangan efek di bursa efek. Reksadana syariah pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1998 oleh PT Dana Reksa, di mana pada saat itu PT Dana Reksa mengeluarkan produk reksadana berdasarkan prinsip syariah berjenis reksadana campuran yang dinamakan Dana Reksa Syariah Berimbang. Reksadana syariah merupakan lembaga intermediasi yang membantu surplus unit melakukan penempatan dana untuk diinvestasikan. Salah satu tujuan dari reksadana syariah adalah memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber cara yang bersih dan data dipertanggungjawabkan secara agama serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Nama saya Nela Agustin. Di sini saya akan menjelaskan yang poin B, yaitu pandangan syariah terhadap reksadana. Pandangan syariah tentang reksadana syariah ini dikutip dari Lokaria, alim ulama tentang reksadana syariah yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 24 sampai 25 Rabiul Awal tahun 1417 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 29 sampai 30 Juli tahun 1997 Masehi di Jakarta. Pada prinsipnya, setiap sesuatu dalam muamalah adalah dibolehkan selama tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan syariah. Mengikuti kaidah fikih yang dipegang oleh mazhab Hambali dan para fuqaha lainnya, yaitu prinsip dasar dalam transaksi dan syariat-syariat dan syarat-syarat yang berkenaan dengannya ialah boleh diadakan selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan nas syariah. Reksadana syariah berbeda dengan reksadana konvensial. Dalam reksadana konvensial berisi akad muamalah yang dibolehkan dalam Islam, yaitu jual beli dan bagi hasil, mudharabah atau musyarakah. Dan di sana terdapat banyak maslahat seperti memajukan perekonomian, saling memberi keuntungan di antara para pelakunya, meminimalkan resiko dalam pasar modal, dan sebagainya. Namun di dalamnya juga ada hal-hal yang bertentangan dengan syariah, baik dalam segi akad, operasi, investasi, transaksi, dan pembagian keuntungannya. Syariah dapat menerima usaha semacam reksadana sepanjang hal yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat dan dapat disamakan hukumnya atau dikiaskan dengan syarat-syarat yang sah. Mekanisme operasional antara pemodal dengan manajer investasi dalam reksadana menggunakan sistem wakalah. Pada akad wakalah tersebut,
pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus. Investasi hanya dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah Islam. Instrumen tersebut meliputi instrumen saham sesuai syariah, penempatan dalam deposito pada bank umum syariah, dan surat utang jangka panjang dan jangka pendek yang sesuai dengan prinsip syariah. Baik, yang selanjutnya yaitu poin ketiga, bentuk-bentuk reksadana syariah. Di sini bentuk-bentuknya ada 3. Yang pertama, reksadana berdasarkan hukum. Dan reksadana berdasarkan hukum di sini juga dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, berbentuk perseroan terbatas atau PT. Merupakan suatu perusahaan yang bergerak pada pengelolaan portofolio investasi pada surat-surat berharga yang tersedia di pasar investasi dari kegiatan yang disebut PT. Yang kedua, dari reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif. Di sini merupakan kontrak yang dibuat antara manajer investasi dan bank kustodian yang juga mengikat pemegang unit penyertaan sebagai investor. Yang kedua ada reksadana terbuka. Di sini juga dibagi menjadi 2, yaitu reksadana terbuka atau open end fund. Reksadana ini melalui penawaran umum untuk seterusnya dicatat pada bursa efek investor, tidak dapat menjual kembali saham yang dimilikinya kepada reksadana, melainkan dijual kepada investor lain. Yang kedua yaitu reksadana tertutup, menjual saham atau unit penyertaannya secara terus-menerus sepanjang ada investor yang membeli. Saham ini tidak perlu dicatatkan di bursa efek dan harganya ditentukan didasarkan atas nilai aktiva bersih. Yang ketiga ada reksadana berdasarkan jenis investasi. Yang pertama, reksadana pendapatan tetap. Reksadana ini adalah reksadana yang apabila dalam alokasi investasi ditentukan bahwa sekurang-kurangnya 80% dari nilai aktivanya diinvestasikan dalam efek hutang dan sisanya dapat diinvestasikan seluruh atau sebagainya dalam efek hutang, karena dapat memiliki saham yang secara umum mempunyai resiko yang lebih tinggi. Dan reksadana ini sangat sesuai bagi pemodal yang tidak berkeberatan untuk menanggung resiko kehilangan sebagian kecil dari modal atau dana awal untuk mendapatkan kemungkinan atau memperoleh pendapat yang cukup besar dibandingkan dengan hasil investasi di deposito. Yang kedua ada reksadana saham. Reksadana saham atau yang disebut juga reksadana jenis ekuitas adalah reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aset dalam efek ekuitas atau saham. Dan yang terakhir, reksadana campuran. Reksadana ini adalah reksadana yang mempunyai kebebasan menentukan alokasi aset sehingga dapat sewaktu-waktu mempunyai portofolio investasi dengan mayoritas saham dan di lain waktu merubah sehingga menjadi mayoritas obligasi. Dengan demikian, bila biaya pemakaian dana sedang tinggi, maka pasar modal umumnya melesu dan harga saham cenderung menurun. Begitu sebaliknya, bila pemakaian biaya dana sedang rendah, maksudnya bila pemakaian biaya sedang rendah, maka pasar modal umumnya akan bergairah
bergairah dan harga saham cenderung meningkat. Seperti itu. Perkenalkan, saya Daniel Alfian Putra, nomor induk mahasiswa 931203019. Di sini saya akan menyebutkan dan menjabarkan apa saja dasar-dasar hukum dari reksadana. Yang pertama ada Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995. Kemudian ada surat keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau disingkat Bapepam, dan LK nomor 176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang pedoman pengelolaan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif. Selain dari aspek regulasi yang seperti saya sebutkan tadi, ada juga landasan tentang fatwa yang dijadikan sebagai rujukan ditetapkannya reksadana ini secara efek syariah. Fatwa ini diperlukan sebagai dasar untuk menetapkan prinsip-prinsip syariah yang dapat diterapkan pada produk-produk reksadana di pasaran. Di sini badan yang bertanggung jawab untuk membuat peraturan secara syariah ini adalah MUI. Berikut adalah peraturan-peraturannya, yaitu yang pertama, Fatwa nomor 20 DSN MUI /9 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Kemudian ada Fatwa MUI nomor 32 DSN MUI /9 tahun 2002 tentang obligasi syariah. Kemudian ada Fatwa nomor 33 DSN MUI /9/2002 tentang obligasi syariah mudharabah. Kemudian ada Fatwa nomor 40 DSN MUI nomor 10 tahun 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Selanjutnya ada Fatwa nomor 41 DSN MUI 3 tahun 2004 tentang obligasi syariah ijarah. Kemudian ada Fatwa nomor 59 MUI /5/2007 tentang obligasi syariah mudharabah konversi. Selanjutnya ada Fatwa nomor 65 DSN MUI /3/2008 tentang hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD secara syariah. Kemudian ada Fatwa nomor 66 DSN MUI /3/2008 tentang waran syariah. Kemudian ada Fatwa nomor 69 DSN MUI /6/2008 tentang surah berharga syariah negara atau SBSN. Yang terakhir ada Fatwa nomor 70 DSN MUI /6/2008 tentang metode penerbitan SBSN. Demikian penjabaran dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.